Oke, kita lanjut lagi ke studi kasus 17. Oh ya, sebelumnya kalau di dalam video ini ada suara-suara anak lagi main, mohon maaf ya, karena memang pembuatan video ini dilakukan ketika jam-jam anak lagi main. Jadi kita saya curi-curi waktu untuk membuat video, sedangkan anak saya tinggal bermain dengan HP-nya saya. Oke, nggak apa-apa, mohon maklumnya. Studi kasus 17, Pak Hartadi bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PT Insan Cemerlang dengan dasar upah harian. Jadi Pak Hartadi bekerja upahnya harian yang dibayarkan secara bulanan. Jadi upahnya dihitung harian, tetapi pembayarannya 1 bulan, dilakukan di dalam 1 bulan. Nah, pada bulan Juni 2016, Pak Hartadi bekerja selama 25 hari kerja dengan upah sehari sebesar 300.000. Nah, statusnya Pak Hartadi itu sudah kawin dan memiliki 2 tanggungan. Kalau kita lihat dalam 1 bulan itu Pak Hartadi bekerja selama 25 hari, berarti dalam 1 bulan itu bulan Juni 2016 Pak Hartadi full bekerja selama 1 bulan. Karena logikanya dalam 1 bulan itu terdiri dari 30 hari, tetapi kan ada hari libur atau hari Minggu, yang dimana kalau hari libur atau hari Minggu biasanya tidak berangkat. Nah, kalau kalian menemui soal seperti ini, walaupun Pak Hartadi itu dibayar upahnya secara atau dibayar 1 bulan sekali, tetapi dasar upahnya yang diterima Pak Hartadi itu adalah upah harian, yang mana 1 harinya adalah 300.000. Maka perhitungannya nanti yang akan dilakukan adalah kita buat hitungan per bulan, penghasilan dalam 1 bulan, kemudian kita kalikan penghasilannya untuk 1 tahunnya, kita kurangkan PTKP-nya juga pakai PTKP tahunan. Setelah nanti ketemu PPh-nya PPh tahunan, kita bagi dengan 12, ketemu untuk PPh 1 bulan. Jadi tetap kita menggunakan hitungannya adalah hitungan per tahun biar mudah. Tidak perlu pakai hitungan 25 hari karena terlalu banyak. Jadi fokusnya adalah kita bikin dulu hitungannya per bulan. Ini logikanya sudah 1 bulan karena bekerja bulat dalam 1 bulan di bulan Juni 2016. Penghasilannya berapa? 25 hari dikali dengan 300.000. Penghasilan dalam 1 bulan ada berapa? 7.500.000. Ini penghasilan per bulan. Untuk penghasilan 1 tahun berarti 12 bulan. Saya ulangi ya. Tadi ada sedikit kendala, anak rewel biasa. Work from home itu harus lebih sabar, harus lebih telaten, dan harus lebih waspada karena anak sering mengganggu kegiatan aktivitas belajar. Jadi gimana ya? Oh ya, penghasilan 7.500.000 itu adalah penghasilan per bulan karena bulat 25 hari dalam 1 bulan di bulan Juni. Nah, Pak siapa itu tadi namanya? Pak Hartadi itu bekerjanya cuma 1 bulan saja di bulan Juni 2016. Tetapi kita menggunakan perhitungannya biar mudah, kita gunakan perhitungan 1 tahun 12 bulan. 12 bulan dikali 7.500.000, ketemunya adalah 90 juta. Ini penghasilan 1 tahun. Berarti ketika penghasilannya dibikin 1 tahun, PTKP-nya itu juga per tahun. Dimana Pak Hartadi itu adalah sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Ini ya. PTKP tahun 2016 keadaan sudah kawin dan memiliki 2 tanggungan, itu nominalnya adalah 67.500.000 rupiah.
Kalau tidak percaya, silahkan dibuka lagi tabel yang sudah pernah kalian catat. Pasti nanti di situ akan ketemu 67.500.000 rupiah. Keadaan sudah kawin dan memiliki 2 tanggungan. Terus hasil pengurangan 90 juta dikurangi 67.500 itu nanti yang kita akui sebagai penghasilan kena pajak. Inilah dasar yang akan digunakan untuk menghitung pajak 1 tahunnya. Ada 22.500.000. Ini penghasilan kena pajak yang bisa dikalikan dengan tarif pajaknya. Tarif pajaknya berapa? 5% dikali dengan 22.500.000 rupiah. Temunya adalah 1.125.000. Perlu kalian ingat, karena tadi penghasilan dikalikan 12 bulan, PTKP-nya juga menggunakan PTKP tahunan, maka pajak yang dihitung ininya adalah PPh pasal 21 dalam 1 tahun. Seperti yang kalian tahu, Pak Har tadi bekerja hanya 1 bulan saja. Di bulan Juni 2016. Maka untuk mengetahui PPh pasal 21 Pak Har tadi di bulan Juni 2016, kalian bagi nominal 1.125.000 dibagi dengan 12 bulan. Ketemunya berapa? Itu ada 93.750 rupiah. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara perhitungan PPh pasal 21 yang tahunan dan yang bulanan itu adalah tidak adanya tunjangan dan tidak diberlakukannya biaya. Oke, maaf ya, biasa sedikit anak agak rewel. Yang perlu kalian ingat, saya ulang lagi. Yang perlu kalian ingat, ketika menghitung PPh pasal 21, apabila PPh pasal 21-nya ditetapkan pada upah atas penghasilan harian, ingat ya, kalau yang dihitung adalah penghasilannya itu penghasilan harian dan mau menghitung PPh pasal 21-nya, walaupun pada contoh soal tadi ini Pak Har tadi dia bekerjanya 1 bulan penuh, tapi dia yang dipakai adalah upah harian, maka aturan yang dipakai adalah dalam perhitungan PPh-nya yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 adalah murni penghasilan harian. Jadi murni penghasilan hariannya saja, tanpa ditambah dengan tunjangan dan dikurangi dengan biaya jabatan. Kalau penghasilan pegawai tetap itu berarti bekerja secara terus-menerus dalam sebuah perusahaan dalam 1 tahun, itu mereka akan mendapatkan tunjangan dari perusahaan. Dan ketika di akhir perhitungan pajak, dia akan dikenai atau akan dibebani biaya jabatan. Nah, kalau perhitungannya PPh-nya atas upah harian, mereka tidak dibebankan biaya jabatan dan penghasilannya tidak ditambah dengan tunjangan. Karena apa? Karena logikanya pekerja harian itu bukan pekerja tetap perusahaan. Dia hanya bekerja sewaktu-waktu saja apabila dibutuhkan. Ketika tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi, perusahaan bisa menyelesaikan perjanjian pekerjaan mereka. Beda dengan pegawai tetap. Kalau pegawai tetap selama 1 tahun full bekerja dari Januari sampai Desember akhir bulan, mereka mendapatkan gaji yang besarannya sama. Kalau untuk pekerja harian, dia pendapatannya setiap hari dihitung harian, dan
waktu kerjanya itu biasanya tergantung dengan pekerjaannya sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai 10 hari, ya cukup 10 hari dipekerjakan, tidak perlu dalam 1 tahun. Maka yang penghasilan yang seperti itu, orang yang bekerja untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan dalam 1 tahun, mereka tidak akan mendapatkan tunjangan dari perusahaannya dan juga tidak dibebani biaya jabatan untuk penghasilan yang ia peroleh karena penghasilannya tidak genap dalam 1 tahun. Oke, sekian saja dari saya. Apabila kalian merasa kurang jelas, bisa diulang-ulang video pembahasan yang saya berikan. Kalau memang tetap masih tidak jelas, nanti akan saya berikan link YouTube, link channel YouTube yang dari para youtuber yang membahas tentang pajak untuk upah harian. Karena memang kalau di YouTube kan banyak pilihan, banyak cara pembelajaran, banyak metode yang diterapkan. Mungkin dari metode yang saya berikan kalian kurang cocok, kalian bisa cari nanti di YouTube yang akan saya sharekan linknya nanti setelah saya upload video ini. Yang penting kalian lihat dulu video saya. Kalau kurang jelas, kalian kunjungi link YouTube yang saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat di masa pandemi. Semoga semuanya segera berakhir. Kita bisa bertemu di dalam ruangan kelas kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.